Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama memujikan Kami Berkumpul. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Kita semua tidak pernah tidak diperhadapkan dengan suatu masalah. Namun bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tergantung kita. Bagaimana kita berpikir dan bertindak. Namun satu hal yang perlu kita lakukan. Kita harus hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Dia yang mempunyai segalanya. Apa yang ada di dunia ini adalah milik kepunyaannya. Ketika kita menghadapi jalan buntu, satu-satunya jalan yaitu kita datang kepada Tuhan. Dia senantiasa melihat dan mendengar apa yang menjadi keluhan hati kita. Kita pujikan bila Kau yang membuka pintu. Padamu
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan untuk mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ingin menyenangkan hati sesama kita. Kita ingin menolong sesama kita. Kita ingin menyenangkan hati kedua orang tua kita, anak kita, mertua kita, menantu kita. Namun ternyata kita masih belum bisa melakukannya. Mari kita dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, segala keberadaanku. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Pada setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan tulus, mari kita mendengarkan berita anugerah di dalam Mazmur 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Petunjuk hidup baru yang mengantar kita untuk menjalani kehidupan kita dalam minggu ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dipersilahkan duduk. Pagi hari ini kita diingatkan supaya kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena selama Ia berkenan ditemui, kita diizinkan untuk berseru kepadanya. Maka Ia akan mendekat dengan kita. Sejauh mana kita berseru kepada Tuhan, itulah yang dilakukan Tuhan pada kita. Meskipun kita sudah menjauh, tapi kasih Tuhan, suara Tuhan itu terus mendekati kita, sehingga kita terus ada di dalam lingkaran kasih-Nya. Mari kita akan pujikan bersama-sama segala perkara. Penolong yang selalu setia,
Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli seperti yang dilakukan oleh semua orang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita akan berdoa ya, tentang jemaat kita. Kita berdoa supaya gereja kita semakin bertumbuh iman kerohanian pada jemaatnya. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan kita juga untuk berdoa untuk firman yang akan kita terima pada pagi hari ini, supaya sungguh-sungguh merubah mindset kita dan kita akan diubahkan. Selanjutnya kita berdoa untuk BBM yang sebentar lagi mau naik. Kita berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, studi anak-anak. Dan kita juga berdoa untuk komisi sekolah minggu, komisi wanita, ibadah umum, pemuda remaja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur karena sampai dengan hari ini Engkau terus memelihara kami. Biarlah kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini bersama-sama kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau campur tangan. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis, dan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bersukacita bergandengan tangan untuk maju bersama memuliakan nama Tuhan. Pakailah setiap kami supaya orang-orang di sekitar kami ini Tuhan boleh mengenal Engkau melalui kami. Biarlah kami boleh menjadi dampak yang baik bagi orang sekitar kami. Kami menyerahkan pada pagi hari ini Tuhan gereja kami di dalam setiap komisi yang ada, mulai sekolah minggu, pemuda remaja, komisi wanita, dan jemaat umum. Tuhan memberkati segala apa yang direncanakan di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau campur tangan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kondisi perekonomian dalam jemaat kami. Engkau tahu masing-masing Tuhan. Engkau tahu akan segala persoalan pergumulan yang dihadapi. Namun biarlah kami senantiasa menyerahkan segala perkara kami di bawah kaki salib-Mu. Karena Engkau tahu dan Engkau bertindak dan tidak diam saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau akan berkati jemaat-Mu yang mencari pekerjaan maupun yang berusaha membuka usaha baru. Tuhan campur tangan. Bagi teman kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam apa yang mereka alami. Tolong Tuhan, kiranya Engkau akan melihat kesetiaan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan segala persoalan bangsa dan negara kami, secara khususnya bidang perekonomian. Sebentar lagi BBM naik, kiranya Engkau akan mempersiapkan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi kenaikan ini.
Secara khusus anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan tolong supaya kami Tuhan kuatkan. Bimbinglah kami untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan serta pekerjaan. Tuhan campur tangan. Berikanlah kesehatan kepada kami semuanya, supaya kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah dengan saudara-saudara kami yang lain. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami menyerahkan segala kebutuhan dalam gereja ini, kiranya Engkau sendiri akan mencukupkan. Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberikan hati yang mau memberi, hati yang mengasihi, hati yang mencintai pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Kami menyerahkan program Natal, Tuhan campur tangan. Dana Natal yang dibutuhkan yang masih kurang banyak Tuhan, kiranya Engkau akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita berdoa untuk sinode dalam pengurusannya yang baru, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kita berdoa untuk perdamaian dunia, untuk keamanan bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk pengurusan sinode yang baru. Kiranya Engkau akan tolong supaya mereka boleh bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan kepekaan kepada sinode Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Kiranya Engkau akan memimpin dan memberikan semangat di dalam menghadapi macam-macam gereja yang ada di Indonesia ini. Berikanlah kerukunan kepada kami semuanya untuk dapat mewartakan Injil-Mu. Saat ini kami juga menyerahkan perdamaian dunia. Kiranya Engkau akan tolong supaya perdamaian dunia itu boleh sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan keamanan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari percekcokan, adu domba yang sering kali dilakukan, sehingga memporak-porandakan kesatuan kami. Kiranya Engkau akan memulihkan. Kami menyerahkan Tuhan para atasan dari pemerintahan kami dari atas sampai bawah. Tuhan campur tangan. Jikalau ada orang-orang yang tidak jujur, yang tidak bisa diajak kerjasama untuk membangun bangsa negara ini, kiranya Tuhan Engkau akan hancurkan mereka Tuhan. Engkau akan menurunkan mereka, Engkau menggantikan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh mau membangun bangsa dan negara kami. Segala godaan-godaan perselingkuhan, narkoba maupun hal-hal yang buruk yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan hancurkan semuanya itu. Biarlah dan bimbing kami semuanya untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat pada Tuhan. Pemerintahan bangsa dan negara kami ini Tuhan pilihkan orang-orang yang baik. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan pujikan Pelangi Kasih. Namun kasih Tuhan yang tak
serahkan Evangelis Rifka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Dimanapun dan seperti apapun kondisi kami ya Bapa, yang terindah adalah undangan mulia daripada Engkau ketika kami boleh beribadah, baik bersama dengan saudara seiman kami, keluarga kami, baik di rumah maupun di gereja. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar, sehingga firman-Mu boleh hidup tertanam di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah segala perkara dapat kutanggung. Mari kita bersama membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan membacakannya di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada filosofi kehidupan yang sangat populer di kalangan masyarakat, yaitu bahwa hidup ini seperti roda yang sedang berputar. Kadang dia berputar ke atas, tapi kadang dia juga berputar ke bawah. Bahkan ketika roda itu berputar ke bawah, seringkali roda itu juga menginjak kotoran, sesuatu yang mungkin kelihatannya sangat hina. Nah, filosofi ini mengisyaratkan bahwa sebagai sebuah kehidupan yang terkadang kita ini bisa mempunyai sebuah kehidupan yang nyaman, hidup yang makmur, hidup yang serba berkelimpahan dan hidup yang menyenangkan. Tetapi kadang kehidupan itu juga bisa berputar di posisi yang paling bawah, yaitu hidup yang terpuruk. Yang susahnya lagi, kadangkala kehidupan kita yang terpuruk itu sulit untuk berubah. Kondisinya seperti itu aja terasa. Posisinya kok rasanya di bawah terus ya. Kondisinya tidak berubah, tapi biasanya yang berubah adalah sifat karakter seseorang. Perubahannya itu biasanya itu terlalu drastis. Misalnya yang dulunya dia adalah seorang yang sabar, tapi karena kondisi tadi yang sedang terpuruk, dia menjadi seorang yang emosional, mudah sekali marah. Yang dulunya mungkin dia punya kehidupan yang harmonis bersama dengan keluarga, tiba-tiba selalu banyak konflik, selalu banyak sekali masalah yang menimbulkan amarah dan konflik.
dan itu mempengaruhi semua anggota keluarga. Yang dulunya kehidupannya ini baik-baik saja, tiba-tiba menjadi tidak baik-baik saja. Nah, kondisinya tidak berubah, tapi biasanya yang berubah adalah orangnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi kita saat ini dan bagaimana kita mensikapi segala perkara kehidupan yang saat ini kita hadapi. Kalau tadi Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hebat ya Paulus ya. Dia menghadapi segala perkara tadi itu dengan ditanggung sendiri. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Ketika Paulus menulis kalimat-kalimat ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Artinya dia tidak sedang baik-baik saja loh menulis kalimat ini. Dia juga menderita, dia juga manusia biasa yang ingin bebas, yang ingin hidupnya baik-baik saja. Tetapi saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Paulus banyak sekali menghadapi tantangan dan kesulitan hidup tatkala dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia mencatat dengan jelas di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 27. Dia sampai curhat. Dia mengatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam laut. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku sering kali aku diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya dari kota, bahaya dari gurun, dari tengah laut, dari pihak saudara-saudara palsu. Bahkan dia juga mengatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Gambaran Paulus yang cukup menderita, seakan-akan dia sampai enggak punya apa-apa. Tapi di dalam kitab Filipi 4 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung. Padahal Paulus banyak sekali mengalami penderitaan ketika dia mengikut Kristus. Lah membaca daftar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, curhatan Paulus tadi, seharusnya membuat kita berpikir, mengapa Paulus bisa menanggung semuanya itu? Dan jawabannya di ayat 13 ini ternyata cukup jelas. Karena apa? Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Kristus yang memampukan Paulus untuk bisa menghadapi segala perkara yang bahkan membuat dia sangat menderita dan tidak punya apa-apa. Lah kalau Paulus yang setia mengikut Kristus mengalami banyak berbagai persoalan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita punya iman yang sama, yaitu Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dari ayat-ayat yang kita baca dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 13, tentunya kita bisa menyimak bahwa ada ciri-ciri orang yang yakin bahwa hidupnya itu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Paulus menulis ciri-cirinya adalah yang pertama di dalam ayat yang ke-10, yaitu hidup yang penuh rasa syukur. Bayangkan di dalam penjara dia mengatakan, aku sangat bersuka cita. Hidup lagi susah, dia malah mengatakan sangat bersuka cita. Itu adalah kalimat penekanan yang dia sungguh-sungguh ini merasakan sukacita.
Paulus bersyukur meskipun di dalam penjara. Apa yang dia syukuri? Kalau di dalam ayat 10 jelas dikatakan bahwa Paulus bersyukur untuk jemaat yang dia layani, yaitu jemaat di Filipi. Dia bersyukur untuk perhatian jemaat Filipi kepada Paulus. Kalau kita menyimak di dalam ayat 17 dan 18 yang ada di bawahnya, di situ dikatakan, aku bersyukur bukan karena apa yang kau beri kepadaku. Kalau tadi digambarkan dalam curhatannya Paulus, dia juga mengalami masa-masa yang kering, tidak punya apa-apa. Dan saat itulah mungkin bisa jadi jemaat yang mensupport kehidupan Paulus, karena Paulus sang pekerja keras tadi sudah tidak bisa bekerja di dalam penjara, walaupun pada akhirnya dia menulis banyak surat. Dia disupport oleh jemaat, dia mengatakan aku bersyukur, tapi bukan pemberianmu yang membuat aku bersyukur, melainkan pertumbuhan imanmu. Buah dari pelayanan Paulus yaitu pertumbuhan iman dari jemaatnya. Salah satu buahnya adalah ketika jemaat punya hati yang besar untuk berbagi, bahkan kepada Paulus pada waktu itu. Paulus sangat bersuka cita melihat pertumbuhan iman dari jemaat yang dia layani, yaitu jemaat di Filipi. Lalu ciri khas berikutnya yang Paulus catat sebagai seorang yang tetap menghadapi perkara karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan adalah dia selalu merasa cukup. Di dalam ayat 11 sampai 12 Paulus mencatat secara jelas hidupnya sudah sangat merasa cukup. Hidup yang tadinya rasa syukur, ciri pertama, dan rasa cukup itu biasanya sepupuan gitu ya. Kalau kita bersyukur berarti kita juga harusnya merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Begitu pula dengan kehidupan Paulus. Paulus sudah merasakan apa itu kelimpahan. Bahkan sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus tidak tercatat sebagai orang yang biasa-biasa saja atau orang yang mengalami banyak masalah. Tapi justru dicatat bahwa dia seorang murid guru Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru yang sangat disegani di zaman itu. Artinya kalau kita bawa tarik di dalam gambaran zaman sekarang, Paulus ini disekolahkan di sekolah yang sangat terkenal dan sangat dikagumi. Ya kalau zaman sekarang mungkin banyak beasiswa-beasiswa yang ada. Tapi zaman waktu itu bisa jadi karena Paulus ini dari golongan yang cukup berada, kehidupannya berkelimpahan, sehingga dengan mudah dia mempunyai seorang guru yang cukup populer pada waktu itu. Karena memang tidak tercatat bahwa sebelum mengikut Kristus, Paulus ini mengalami kesusahan. Tetapi setelah mengikut Kristus, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dicatat di dalam Alkitab, dicatat dalam curhatannya di dalam 2 Korintus 11 tadi itu, banyak sekali pergumulan yang Paulus hadapi. Tapi dengan banyaknya pergumulan yang Paulus hadapi itu, apakah ada di catatan itu yang membuat Paulus lari dari pelayanan? Tidak. Karena apa? Karena Paulus merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kehidupan Paulus justru membuat dia tidak lagi melihat apa yang ada di belakangnya, tapi bagaimana dia melihat Kristus yang dia layani itu memberikan kekuatan dan memampukan dia menghadapi pelayanan di hadapannya hari lepas hari. Dia tidak mempersoalkan penghidupannya di masa lalu ataupun di masa saat ini, saat itu dia sedang ada dalam penjara. Justru dia berpikir bahwa perputaran roda kehidupan itu bukan lagi rahasia bagi dirinya. Situasi apapun sudah tidak bisa mengubah Paulus yang sungguh setia mengikut dan melayani Tuhan. Karena Paulus merasa cukup. Dan ciri yang terakhir adalah Paulus tidak mudah menyerah.
Di dalam ayat 13 di sana juga dikatakan jikalau kalimat segala perkara dapat kutanggung itu mengisyaratkan bahwa Paulus bukan seorang pengecut. Dia tidak lari dari persoalan yang sedang dia hadapi. Justru dia mau menanggung segala perkara yang memang saat itu dia hadapi. Mengapa Paulus sangat berani menghadapi segala perkara yang ada? Ya karena dia yakin bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan itu senantiasa menuntun kehidupannya. Kita bisa melihat bahwa seorang yang memandang dirinya itu sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sangat berharga di mata Tuhan, maka orang itu bisa percaya diri bahwa ada kekuatan yang Tuhan beri untuk dia boleh terus melakukan pelayanan, untuk dia boleh terus berani menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Di dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dialami oleh Paulus, tadi ada ciri bahwa dia selalu bersyukur, dia selalu merasa cukup, dan dia tidak pernah lari atau menyerah dari persoalan hidup. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan. Kita mengalami masalah besar dalam kesehatan mungkin, dalam persoalan keuangan, dalam pekerjaan, problema keluarga yang tidak selesai-selesai. Tapi kita harus ingat, ada teladan Paulus, bahwa apapun yang kita alami, kita pasti dapat menanggungnya selama kita berada di dalam Kristus. Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum saya menutup renungan kita pada pagi hari ini, ada satu film animasi yang sederhana tapi mengingatkan kita pada perjuangan hidup. Mari kita menyimak film tersebut. If you wake up and you don't want to smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow, don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad too, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you.
yang baru saja kita simak tadi menggambarkan perjuangan hidup. Kalau dalam film tadi itu digambarkan bahwa kegagalan itu bukan sebuah akhir. Ada seorang bapak pembuat keju yang dimana dia ingin kejunya ini terkenal sehingga mengikuti lomba dan dia kalah. Dia hampir berputus asa tapi dia tetap bekerja dengan pekerjaannya yaitu membuat keju. Bersama dengan anak yang masih kecil yang selalu mengganggu dia ketika dia akan mengirim keju itu, anaknya menggambar-gambar kemasan keju itu. Kemudian anaknya juga bantu untuk mengaduk sekalipun anaknya belum kuat. Kalau kita melihat film itu tadi terjadi bahwa ada proses yang terus diperjuangkan dari anak yang tidak mampu menggiling mesin keju tadi sampai anak itu menjadi anak yang remaja, dia mampu menggiling dan dia berpikir untuk bagaimana kemasan papahnya ini bisa menarik kemasan kejunya. Jadi yang dulu waktu kecil dia ngoret-ngoret kemasan tadi sekarang menjadi kemasan yang cukup baik dan dia mensupport papanya untuk mengikuti olimpiade keju lagi. Ya, papanya mencoba ulang dengan semangat yang diberikan oleh anaknya dan pada akhirnya mereka berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita pernah gagal. Dan kegagalan kita tidak hanya sekali dua kali. Mungkin berulang kali kita merasa gagal dan kita merasa putus asa dan bahkan ingin menyerah saja dengan kehidupan ini. Tapi ingat, Tuhan melihat proses. Tuhan akan memampukan kita dan memberikan kita kekuatan. Dan kita harusnya hidup di dalam Kristus. Maka seperti tadi, proses itu tidak pernah instan. Kalau dalam film tadi itu digambarkan dari anaknya masih kecil sampai anaknya remaja, baru mereka memperoleh keberhasilan. Maka biarlah kita juga tetap bersemangat, tetap bersyukur, merasa cukup dan tidak mudah menyerah. Dan yang paling penting adalah kita hidup di dalam Kristus serta yakin bahwa Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai setiap proses kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari ya Bapa, dalam kehidupan ini mungkin kami seringkali jatuh bangun di dalam perjuangan hidup. Bahkan kami seringkali gagal berulang kali Tuhan. Apapun persoalan itu, baik keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, tapi biarlah firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan hati kami. Ketika kami tetap mengikut Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami untuk terus berjuang. Tuhan, mampukan kami berproses sampai waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang terindah untuk kami bisa tersenyum. Ajar kami untuk tetap bersyukur, merasa cukup, dan tidak menyerah dengan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada liturgos. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah iman kerohanian kita makin dikuatkan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang maha kasih dan maha murah, sungguh kami mengucap syukur jikalau hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah persembahan yang sudah kami bawa dan sudah kami persiapkan dari rumah kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan berkati tangan-tangan yang masih belum memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan memimpin setiap kami semuanya di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau akan memberikan kepada kami hati yang mau memberi dengan penuh sukacita kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh wakil majelis. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Kami akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Loser Rifka yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga teman-teman yang lain yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mulai tanggal 5 September 2022, kegiatan-kegiatan gerejawi sudah dapat dilakukan di gereja kembali. Persekutuan dan ibadah dilaksanakan secara on-site. Terima kasih untuk dukungan dan doa dari jemaat. Rapat program tahun 2023 diselenggarakan pada bulan September, memanggil segenap hamba Tuhan, majelis, dan pengurus komisi untuk mempersiapkan program-programnya. Tidak terasa, Natal kurang 2 bulan lagi. Mari kita mempersiapkan doa, hati, dukungan, dan persembahan. Kebutuhan dana Natal 2022 sebesar 13 juta dan sudah terkumpul sampai 14 Agustus sebesar 1.800.000. Gereja kembali membuka lowongan sebagai tenaga administrasi atau TU bagi jemaat yang memiliki saudara atau rekan yang bisa membantu gereja dalam hal TU, bisa mengirimkan CV dan surat lamaran ke gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 6 sore dengan tema Mertua dan Menantu. Mengundang setiap wanita untuk dapat menghadiri acara persekutuan ini. Hadirilah juga untuk Pasutri Muda Eklesia, akan diadakan persekutuan tanggal 16 Oktober 2022 jam 7:30 malam di GKT Eklesia dengan tema Aku, Dia, dan Tuhan. Persekutuan doa malam Rabu 7 September 2022, temanya Jebakan Keputusasaan, pembawa firmannya Evangelis Darwis, worship leadernya Bapak Willy, pemusiknya Ibu Ise, multimedia Saudari Alexa, snacknya Saudara Rizky. Untuk persekutuan doa malam Rabu 14 September, acaranya sharing dengan tema rezeki, pembawa firmannya Loser Rifka, worship leadernya Ibu Yulia, pemusiknya Bapak Budi, multimedia Saudara Dustin, snacknya Ibu Lingling. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ira yang berulang tahun tanggal 31 Agustus 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pekerjaan dan keluarga dan pelayanannya. Pokok doa seminggu terlampir dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami mengajak untuk setiap jemaat dapat mendoakan pokok-pokok doa seminggu ini dalam doa-doa Bapak Ibu sekalian setiap hari di rumah. Sekian warta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kita akhiri dengan Amin Song. Berkat akan diberikan oleh hambanya.
Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke dalam panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan sehari-hari. Bawalah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah yang Tritunggal itu terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Selamat siang.